Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari di sini kami akan mempresentasikan mengenai bangun masyarakat lahan kering di Kecamatan Kabupaten, yaitu di BUMDes Kebun Lestari. Sebelum saya melanjutkan pada pembahasan berikutnya, di sini saya perkenalkan terlebih dahulu nama-nama kelompok dari kelompok kami. Yang pertama ada Nelly Zulfa dengan NIM 08, Jasmine Muntafi Asalim dengan NIM 12, Dwi Adinda Santi Diva dengan NIM 24, Darinda Dwi Abadania dengan NIM 52, dan Rohma Solihah dengan NIM 76. Di sini pembahasan pertama kami adalah mengenai gambaran umum BUMDes Kebun Lestari. Nah, BUMDes Kebun Lestari ini berdiri pada tahun 2017, namun telah mengalami pengupgradean pada tahun 2022 kemarin. Untuk luas lahan BUMDes Kebun Lestari sendiri yaitu kurang lebih sekitar 100 meter persegi yang berfungsi untuk berbagai kegiatan. Salah satunya adalah adanya peternakan sapi dan greenhouse petik melon. Selanjutnya yaitu pengelola BUMDes Kebun Lestari ini juga telah memiliki pengetahuan yang tinggi karena beliau sudah menempuh S1 dan sekarang sedang melanjutkan pada S2. Sehingga diharapkan pengelola BUMDes dapat meningkatkan pendapatan, pemanfaatan lahan dengan memperkenalkan pertanian berkelanjutan, serta memperluas jenis usaha yang dikelola. Untuk ruang lingkupnya sendiri di Desa Kebun Lestari ini memiliki infrastruktur jalan yang baik dan memiliki letak yang strategis karena sudah berada di Google Maps, yaitu pencarian di Google Maps. Selanjutnya yaitu peralatan yang dimiliki BUMDes Kebun Lestari sudah bermacam-macam, mulai dari peralatan peternakan hingga perkebunan melon. Nah, untuk contoh sendiri pada peralatan peternakan, BUMDes Kebun Lestari sudah menerapkan alat-alat teknologi yang modern seperti mesin pemotong campur pada rumput. Selanjutnya sumur milik BUMDes. Nah, sumur yang terdapat pada BUMDes Kebun Lestari juga dimiliki oleh BUMDes tersebut pribadi, tidak menggunakan PLN. Selanjutnya ada wisata petik melon. Dengan adanya wisata petik melon itu, Kebun Lestari akan berpengaruh terhadap peningkatan pendapatan ekonomi BUMDes Kebun Lestari dan menciptakan lapangan pekerjaan kepada masyarakat sekitar desa tersebut. Nah, untuk pengelolanya sendiri itu memiliki tanggung jawab untuk memperkenalkan wisata petik melon ke luar Madura. Seperti contohnya melakukan media promosi di media sosial agar petik melon tersebut itu dapat diketahui oleh warga luar. Yaitu ada identifikasi kerentanan. Identifikasi kerentanan sendiri yaitu ada 3. Yang pertama, bergantung kepada sumber daya alam yang terbatas, yaitu seperti di lahan kering, di mana BUMDes Lestari ini hanya terdapat satu sumber mata air, yaitu di sumur BUMDes Lestari. Dan yang kedua, kurangnya SDM, di mana di sini terdapat 3 SDM laki-laki yang kurang sulit atau untuk mengoptimalkan ke perkembangan dalam usaha. Yang terakhir yaitu diversifikasi usaha. Diversifikasi usaha yaitu menjadi dampak kerentanan bagi BUMDes itu sendiri dengan hanya terfokus pada 2 komoditas, yaitu peternakan sapi dan budidaya melon. Ini yaitu menjadi rentan terhadap fluktuasi harga dan perubahan permintaan terhadap konsumen. Selanjutnya ada identifikasi potensi, yang dimana BUMDes Kebun Lestari ini memiliki potensi besar dalam pengembangan berkelanjutan melalui manajemen sumber daya alam yang efektif, implementasi teknologi modern, pengembangan wisata edukatif, dan diversifikasi usaha. Dengan strategi yang tepat, BUMDes dapat meningkatkan pendapatan ekonomi desa dan kualitas hidup masyarakat sekitar. Aktivitas partisipatif masyarakat lokal dalam pengembangan BUMDes dapat meningkatkan rasa memiliki dan kesadaran akan pentingnya kontribusi individu dalam pembangunan ekonomi desa. Untuk penyebaran informasi,
BUMDes memanfaatkan platform digital seperti media sosial untuk mempromosikan produk dan layanan, sehingga target pasarnya tidak hanya lokal tetapi juga nasional. Selanjutnya adalah program usulan untuk BUMDes Kebun Lestari. Nah, BUMDes Kebun Lestari ini merupakan salah satu BUMDes yang berada di Desa Kebun. Dengan BUMDes tersebut berjalan di bidang pemeliharaan sapi dan budidaya melon. Nah, BUMDes ini sudah memiliki peralatan-peralatan yang lengkap untuk menunjang keefisienan dalam kegiatan tersebut, mulai dari peralatan peternakan hingga perkebunan. Untuk program usulan dari kita, yaitu salah satunya adalah wisata petik melon. Dengan adanya wisata petik melon, hal tersebut akan berpengaruh terhadap peningkatan pendapatan ekonomi BUMDes Lestari. Karena dengan adanya wisata petik melon akan merekrut tenaga kerja di dalam desa tersebut sendiri dan membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat, entah itu menjadi parkir ataupun menjadi UMKM. Selanjutnya ada melewati promosi dengan media sosial. Nah, dengan adanya promosi dengan media sosial, wisata petik melon ini dapat dikenal lebih jauh dan lebih luas di daerah Madura maupun di luar Madura. Selanjutnya ada kegiatan wisata petik melon yang dapat menciptakan lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat, sama halnya dengan yang telah saya jelaskan tadi, dan membangun kemitraan dengan para penjual melon. Nah, dengan adanya membangun kemitraan dengan para penjual melon, fluktuasi harga dari melon tersebut tidak akan terlalu tinggi. Selanjutnya, yang terakhir ada mengembangkan strategi pemasaran yang efektif dan mengandalkan media sosial untuk media promosi seperti Instagram, TikTok, dan lain-lain. Identifikasi keberhasilan dari BUMDes Lestari dapat dilihat dari beberapa aspek. Salah satunya adalah infrastruktur, di mana infrastruktur ini dapat dilihat dari akses jalan yang sudah terawat dan juga sudah dapat dikatakan layak. Yang kedua adalah sumber daya manusia, di mana sumber daya manusia ini dapat dikatakan kepada pengelola yang mengelola BUMDes tersebut, di mana sumber daya manusia di BUMDes tersebut sudah memiliki pemahaman yang sangat luas untuk pengembangan dan juga teknologi yang digunakan demi keberlangsungan BUMDes tersebut. Yang ketiga adalah partisipasi dari masyarakat, di mana pelibatan masyarakat ini untuk pemberdayaan yang dapat meningkatkan rasa memiliki usaha dan juga pengembangan dan dukungan terhadap BUMDes tersebut. Keberlangsungan BUMDes ini untuk tujuan sebagai kesejahteraan bersama demi peningkatan pendapatan ekonomi desa. Selanjutnya ada siklus dari BUMDes Lestari ini masuk pada siklus SLF, di mana SLF ini berfokus pada pemahaman dan juga tentang berbagai sumber daya yang dimiliki dan pemanfaatan sektor sumber daya yang ada untuk dimanfaatkan sebagai penghasil ekonomi desa. Beberapa aspek yang perlu digarisbawahi dari keberhasilan BUMDes ini adalah tingkat sumber daya BUMDes yang memiliki lahan pertanian ataupun lahan peternakan yang dapat digunakan untuk keberlangsungan BUMDes, yang artinya di mana beberapa lahan yang kosong dapat dimanfaatkan sebagai lahan pertanian atau peternakan untuk pengimplementasian dari BUMDes Lestari. Yang kedua adalah sumber daya manusia, di mana sumber daya manusia ini dari pengelola tersebut dilakukan pelatihan sehingga dari karyawan yang bekerja pada BUMDes tersebut memiliki pengetahuan yang luas terhadap keberlangsungan BUMDes Lestari. Yang ketiga ada modal, di mana modal ini berasal dari bisnis yang dilakukan oleh para masyarakat untuk keberlangsungan BUMDes atau berdirinya BUMDes. Dilanjut dengan saya bagian penutup. Kesimpulan, BUMDes Kebun Lestari Desa Kebun
Kecamatan Gamel Kabupaten Magelang memiliki potensi yang sangat signifikan dalam meningkatkan pendapatan ekonomi desa melalui pengolahan lahan kering, khususnya dalam peternakan sapi dan budidaya melon. Meskipun demikian, BUMDes ini menghadapi berbagai tantangan, termasuk ketergantungan pada sumber daya alam yang terbatas, kurangnya diversifikasi usaha, dan faktor-faktor penyebab kemiskinan yang bersifat natural, kultural, dan struktural. Pendekatan Sustainable Livelihood Framework atau SLF menunjukkan bahwa untuk mencapai keberlanjutan usaha diperlukan perhatian terhadap akses modal, tenaga kerja, serta fluktuasi harga yang mempengaruhi produksi dan distribusi. Selanjutnya ada saran yang pertama, yaitu diversifikasi usaha sangat penting untuk mengurangi ketergantungan pada satu jenis komoditas seperti peternakan sapi dan juga budidaya melon. Dengan memperkenalkan produk pertanian lain yang sesuai dengan kondisi lokal, BUMDes dapat memitigasi resiko fluktuasi harga dan permintaan pasar. Yang kedua yaitu ada pengembangan program desa wisata petik melon harus diprioritaskan untuk menarik wisatawan dan menciptakan lapangan kerja baru yang dapat dilakukan melalui peningkatan promosi dan fasilitas pendukung. Yang ketiga yaitu ada pemberdayaan masyarakat melalui program koperasi simpan pinjam dapat meningkatkan akses modal dan memberdayakan masyarakat dalam pengolahan usaha. Yang keempat, meningkatkan akses pendidikan dan pelatihan bagi masyarakat. Desa akan membantu mereka dalam mengolah usaha secara efektif dan beradaptasi dengan perubahan iklim. Nah, ini adalah foto-foto dokumentasi ada di bagian peternakan dan juga di petik melon di bagian greenhouse. Sekian, terima kasih presentasi dari kelompok 1 untuk praktikum PMLK, dan thank you for watching. Bye bye.